Di sebuah sudut Mojokerto yang tenang, pada tanggal 6 Mei tahun 1957, lahirlah seorang anak lelaki bernama Urip Ahmad Rijanto. Sejak kecil, Urip sudah tampak berbeda. Ia tumbuh di lingkungan sederhana, tetapi pembawaannya ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka bernyanyi dengan alat seadanya dan meniru suara-suara lucu yang ia dengar dari radio milik tetangganya. Wajahnya sering dipenuhi tawa yang polos, membuat orang-orang desa menyebutnya anak yang bikin adem. Ayahnya adalah seorang buruh, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga. Keluarga mereka sederhana tapi kaya nilai-nilai luhur. Meskipun hidup mereka tidak berlimpah harta, kasih sayang dan canda tawa selalu hadir dalam rumah kecil itu. Dari sinilah Urip mengenal arti hidup yang penuh warna, meski hanya dari benda-benda sederhana seperti kaleng bekas yang dijadikannya drum. Di balik keterbatasan, ia justru membangun kekayaan batin. Bakat seni Urip tak muncul tiba-tiba. Ia kerap duduk di depan warung kopi, mendengarkan para pemuda bernyanyi dengan gitar tua. Urip kecil selalu ikut-ikutan bersenandung, dan tak jarang suara lucunya membuat semua tertawa. Ia tak tahu bahwa tawa-tawa itu kelak akan menjadi ciri khas yang mendunia. Bahkan sejak SD, ia sudah berani tampil di panggung kecil desa saat acara 17-an, menyanyikan lagu anak-anak dengan penuh ekspresi. Namun perjalanan Urip bukan hanya tentang tawa dan musik. Ia juga anak yang tekun belajar. Setelah menamatkan sekolah dasar dan menengah, ia memilih masuk ke jurusan geologi. Banyak orang heran, anak yang suka bercanda itu malah mengambil jurusan serius yang berkaitan dengan tanah dan batuan. Tapi di balik kelucuannya, Urip ternyata punya jiwa ilmiah dan disiplin. Ia ingin menggali potensi bumi, sebelum akhirnya menggali potensi dirinya sendiri di dunia musik. Setelah kuliah, Urip benar-benar bekerja di dunia tambang. Ia sempat bekerja di berbagai proyek pengeboran minyak, termasuk di Papua, Kalimantan, hingga Libya dan Teksas, Amerika Serikat. Dunia keras pertambangan tak membuatnya kehilangan selera humor. Justru di sana ia mengenal berbagai budaya, bahasa, dan gaya hidup. Ia mulai menemukan jati dirinya sebagai pribadi yang bebas, suka tertawa, dan penuh kreativitas. Benih-benih Mbah Surip mulai tumbuh di sana. Di tengah padang gurun Libya yang panas membakar, Urip melangkah dengan sepatu bot dan helm tambang. Ia bekerja sebagai teknisi lapangan dalam pengeboran minyak, sesuatu yang jauh dari panggung musik atau tawa-tawa santai. Tapi di balik kesibukan teknis itu, Urip kerap menghibur rekan kerjanya dengan lagu-lagu lucu dan lelucon khas Jawa Timuran. Ia dikenal sebagai pekerja yang cekatan tapi juga paling jago bikin tawa saat istirahat makan siang. Dari Libya, ia pernah dikontrak kerja ke Teksas, Amerika Serikat. Di sana, ia mulai bersentuhan dengan musik reggae dan budaya Rastafarian. Ia mendengar Bob Marley untuk pertama kalinya, dan sejak itu, benaknya penuh dengan irama santai tapi syarat pesan. Musik bukan lagi sekadar hobi, tapi mulai menjadi cara Urip melihat hidup. Ia mulai menyimpan lagu-lagu dalam hatinya, dan suatu malam di asrama pekerja, ia berkata pada dirinya sendiri, "Urip, suatu hari kamu harus nyanyi terus, bukan ngebor terus." Ketika kontraknya habis, Urip memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia tak membawa banyak harta, tapi membawa sesuatu yang lebih berharga, pengalaman hidup, bahasa baru, gaya musik baru, dan semangat baru. Kembali ke Jakarta, ia tak langsung menjadi artis. Justru ia hidup menggelandang, tinggal dari kontrakan ke kontrakan, bahkan tidur di emperan bersama gitar bututnya. Namun ia tidak pernah kehilangan tawa, dan inilah yang membuatnya bertahan. Di jalanan ibu kota, Urip mulai dikenal sebagai pengamen yang beda. Suaranya unik, lagunya aneh tapi menghibur, dan ekspresinya tak bisa ditebak. Ia menyanyikan lagu sendiri, kadang melantur, kadang penuh makna. Ia tak sekadar menghibur, tapi membuat orang berhenti, mendengar, lalu tertawa. Pelan-pelan, Urip mengubah dirinya menjadi ikon jalanan. Orang-orang mulai menyebutnya dengan panggilan, Mbah, karena penampilannya yang gimbal dan tua-tua jenaka. Nama, Mbah Surip, muncul begitu saja, konon karena seseorang di jalan memanggilnya begitu, dan ia suka. Mbah, memberi kesan bijak, lucu, dan akrab. Surip, diambil dari nama aslinya, Urip, yang berarti hidup. Maka lengkaplah, Mbah Surip, sosok yang menghidupi hidup dengan tawa. Saat itu, tak ada yang tahu bahwa nama ini akan mengguncang dunia musik Indonesia dan bahkan menjadi legenda nasional. Tapi Mbah Surip tidak terburu-buru, ia percaya, setiap tawa punya waktu panennya.
Mbah Surip tidak langsung dikenal lewat televisi atau radio. Ia memulainya dari nol, dari trotoar, dari lapak kecil di Taman Ismail Marzuki hingga pinggir-pinggir stasiun. Setiap hari, ia membawa gitar dan suara sumbangnya yang justru menghibur. Ia tak sekadar menyanyi, ia membawa karakter. Seringkali orang menyangka ia pelawak, tapi saat didengar lebih dalam, lagunya justru syarat filosofi kehidupan. Dalam keramaian Jakarta, ia jadi oase kecil bernama Tawa. Salah satu lagu awal yang ia populerkan secara lisan adalah Tak Gendong. Liriknya sederhana, tak gendong kemana-mana, enak tuh, tapi di balik itu, ada semangat keakraban, keikhlasan, dan kasih sayang yang universal. Lagu ini tidak diciptakan di studio mewah, tapi di tengah kesunyian malam saat ia tidur di teras rumah teman. Ia menyanyikannya untuk menenangkan anak kecil yang menangis, dan tak disangka, lagu itu menenangkan banyak orang dewasa juga. Penampilan Mbah Surip semakin mencolok. Ia mengenakan jaket tambang penuh patch warna-warni, celana gombrang, dan rambut gimbal panjang yang makin tebal. Semua itu bukan kostum, tapi warisan dari hidupnya sebagai pekerja tambang dan pecinta reggae. Ia pernah berkata bahwa setiap helai gimbalnya menyimpan cerita, dan jaket tambangnya adalah lambang perjuangan. Ia adalah seniman jalanan sejati, yang menjadikan hidupnya sendiri sebagai panggung. Satu hari, seseorang dari dunia hiburan melihat penampilannya dan merekamnya. Klip singkat itu beredar dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya sampai ke produser. Dunia industri pun mulai meliriknya. Mbah Surip tidak berubah, saat diajak masuk TV, ia tetap tampil seperti biasa, tetap tertawa, hahaha. Dan tetap menyanyikan lagu-lagu nyelenehnya. Ia tak mengikuti dunia hiburan, justru dunia hiburan yang beradaptasi dengannya. Tak lama kemudian, Tak Gendong meledak sebagai nada sambung pribadi NSP. Dalam waktu singkat, jutaan orang Indonesia mengunduh lagu itu ke ponsel mereka. Mbah Surip yang dulu tidur di emperan, kini menjadi miliarder NSP, tapi tak satu pun kesederhanaannya hilang. Ia tetap hidup bersahaja, tetap keliling, tetap menyapa semua orang dengan "I love you full". Dan benar, orang-orang mencintainya penuh. Ia bukan hanya penyanyi, ia adalah semangat hidup dalam bentuk manusia. Di puncak popularitasnya, Tak Gendong bukan hanya lagu. Ia menjadi fenomena budaya. Anak-anak, orang dewasa, tukang ojek, pedagang kaki lima, sampai eksekutif di gedung pencakar langit, semua pernah menyanyikan lagu itu sambil tertawa. Tapi di balik kesederhanaan liriknya, tersimpan filosofi mendalam, bahwa cinta itu dibawa, bukan diucap saja. Mbah Surip menggambarkan kasih sayang seperti ibu yang menggendong anak, atau teman yang setia menemani kemanapun kita pergi. Televisi pun ramai-ramai mengundangnya. Ia tampil di berbagai acara talk show, reality show, sampai panggung musik nasional. Tapi tak peduli siapa yang mewawancarainya, artis terkenal atau presenter kawakan, Mbah Surip selalu menjawab dengan gaya polos dan tawanya yang khas. Ia tak dibuat-buat, tak merasa rendah, juga tak mencoba tinggi. Ia seperti membawa hawa desa yang segar ke ruang-ruang studio yang penuh lampu. Bahkan, banyak artis merasa justru Mbah Surip yang menenangkan mereka. Di balik tawa yang selalu menghiasi wajahnya, Mbah Surip juga dikenal sebagai pribadi yang suka berbagi. Setiap kali mendapatkan honor besar dari panggung, ia tidak segan membagikannya kepada pengamen lain, tukang parkir, bahkan pedagang kecil yang dulu pernah memberinya makan saat ia belum dikenal. "Saya hidup dari jalanan," katanya suatu hari, "jadi saya nggak boleh lupa jalan." Kalimat itu jadi pegangan hidupnya sampai akhir hayat. Suatu ketika, seorang wartawan bertanya, "Apa sih makna dari I love you full?" Mbah Surip tersenyum lebar dan menjawab, "Kalau saya bilang, I love you, itu bisa setengah. Tapi kalau saya bilang, full, berarti cinta saya total, tanpa sisa." Penonton pun tertawa sambil bertepuk tangan. Tapi di balik itu, orang-orang mulai menyadari, Mbah Surip bukan hanya penyanyi lucu, ia adalah filsuf jalanan yang bicara cinta dalam bahasa paling sederhana. Setiap panggung yang ia datangi berubah menjadi festival tawa dan pelukan. Ia tak pernah membuat jarak antara dirinya dan penonton. Ia memeluk orang-orang, mencium anak-anak, menggendong balita, dan menyapa siapa saja tanpa peduli status. Mbah Surip seperti menyembuhkan luka sosial yang tak tampak, dengan tawa, nyanyian, dan kebebasan. Ia bukan hanya musisi, ia adalah pengingat bahwa hidup bisa dinikmati,
meski tidak selalu mudah. Di tengah gelombang ketenaran, ada sisi sunyi yang jarang terlihat dari Mbah Surip. Saat lampu panggung padam dan sorakan penonton menghilang, ia kembali ke tempat tinggalnya yang sederhana, sebuah kontrakan kecil di kawasan Jakarta Timur. Tak ada kemewahan, tak ada mobil mahal. Ia masih minum kopi sachet di gelas plastik, dan kadang duduk diam berjam-jam di beranda, hanya memandang langit. Di sanalah tawa berhenti sejenak, dan kesendirian menjadi sahabat lama yang datang kembali. Tak banyak yang tahu, bahwa meskipun dicintai banyak orang, Mbah Surip tinggal sendiri, jauh dari keluarga. Ia memang memiliki anak-anak dari pernikahan sebelumnya, namun hidupnya kini dijalani dalam keheningan yang ia peluk dengan ikhlas. Ia tidak pernah mengeluh, dan ketika ditanya tentang keluarga, ia hanya menjawab, mereka punya jalan masing-masing. Saya senang mereka sehat dan bahagia. Kalimat itu menunjukkan betapa luasnya hati seorang Mbah Surip, tak menuntut, hanya memberi. Kesehatannya pun perlahan mulai menurun. Tubuhnya yang dulu kuat dari kerja tambang mulai sering lelah. Namun ia tetap manggung, tetap tertawa, tetap menyanyikan, tak gendong, seolah dunia ini ringan. Beberapa kali ia pingsan setelah tampil, tapi tetap memaksa bangkit. Ketika dokter menyarankan untuk istirahat, ia hanya tertawa dan berkata, kalau saya berhenti nyanyi, saya bisa mati beneran. Hidup saya ya di atas panggung itu. Suatu hari, ia sempat diwawancarai dalam kondisi batuk berat. Tapi seperti biasa, ia tetap menjawab dengan gaya lucu dan semangat yang tinggi. Wartawan yang awalnya datang ingin menggali sisi sedih, malah pulang dengan hati hangat. Itulah kekuatan Mbah Surip, meski tubuhnya lemah, semangatnya tak pernah kendur. Ia seperti punya mata air keceriaan yang tak habis-habis, walau nyatanya tubuhnya mulai retak oleh beban usia dan jadwal padat. Namun jauh di dalam dirinya, ada kerinduan yang mendalam, pada masa-masa ketika musik masih ia nyanyikan hanya untuk menghibur satu anak kecil yang menangis, atau satu ibu yang sedang lelah di pasar. Ia mulai merasa dunia industri hiburan terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu menuntut. Tapi ia tidak pernah mundur. Mbah Surip memilih untuk tetap tertawa, tetap memberi, meski ia tahu bahwa waktunya di dunia ini sudah mulai menipis seperti senja yang memudar perlahan. Pada awal Agustus tahun 2009, Mbah Surip masih aktif tampil dari satu panggung ke panggung lain. Ia baru saja pulang dari acara televisi dan sempat menyapa beberapa kru dengan pelukan hangat seperti biasa. Namun beberapa orang menyadari bahwa senyumnya sedikit menurun, tawanya sedikit lebih pelan. Ia sempat mengeluh lelah, tapi tetap menolak dibantu. Aku kuat kok, katanya sambil tersenyum. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah senyum terakhir yang mereka lihat darinya. Pagi hari tanggal 4 Agustus tahun 2009, kabar mengejutkan datang, Mbah Surip wafat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Pusdikes, Jakarta. Usianya 52 tahun. Ia dikabarkan mengalami serangan jantung setelah batuk parah selama beberapa hari. Seluruh Indonesia terdiam. Tangis dan duka tak hanya datang dari kalangan musisi, tapi juga dari rakyat kecil, tukang becak, pedagang pasar, anak-anak sekolah, hingga pejabat tinggi. Semua merasa kehilangan orang yang membuat hidup mereka lebih ringan. Jenazah Mbah Surip disemayamkan di rumah almarhum W.S. Rendra, penyair besar Indonesia yang juga sahabat dekatnya. Puluhan seniman, musisi, dan rakyat kecil berbondong-bondong datang mengantar. Ada yang membawa gitar, ada yang menyanyikan, tak gendong, dengan mata basah. Tapi yang paling menyentuh adalah suasana, duka itu tetap diselimuti tawa. Semua orang mengenang beliau bukan dengan kesedihan, tapi dengan senyum, pelukan, dan kalimat, I love you full, yang ia wariskan. Pemakamannya dipenuhi orang dari berbagai latar belakang. Tak ada yang memikirkan status sosial. Semua menyatu dalam rasa kehilangan yang tulus. Bahkan anak-anak kecil yang biasa ia hibur di jalanan ikut mengantar. Mereka menggambar wajah Mbah Surip dengan krayon, menulis, terima kasih, Mbah, di atas kertas karton. Itu bukan sekadar pemakaman seorang musisi, itu adalah perpisahan nasional terhadap sosok yang telah menjadi bagian dari hati rakyat. Yang paling menyentuh adalah fakta bahwa ia meninggal dalam keadaan sederhana, tanpa banyak aset, tanpa rumah mewah atau mobil mewah. Tapi justru karena itulah ia dikenang selamanya. Ia tidak pernah mengambil dari dunia, ia memberi. Ia tidak pernah meminta sorotan, sorotan itu datang sendiri padanya. Mbah Surip mungkin telah pergi, tapi tawanya, lagunya, dan pesannya akan terus hidup,
dibawa oleh generasi yang tahu bahwa cinta sejati bisa disampaikan dengan gendongan, dengan tawa, dan dengan ketulusan penuh.